Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Jemaat Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Saya Pendeta Sepnopiana Silitonga yang saat ini melayani di Jemaat Eklesia GKI Puruk Cahu. Boleh memimpin kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini yang terdapat dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 1-9. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, saya mengajak terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, begitu luar biasa setiap kebaikan dan cinta-Mu atas kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur secara khusus Kau mengizinkan kami untuk boleh menikmati dan menjalani peristirahatan kami sepanjang malam hari tadi. Kami percaya kekuatan dan kesehatan kami boleh dipulihkan melalui istirahat kami yang dijaga dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau izinkan kembali kami untuk membuka kedua mata kami. Napas kehidupan masih boleh Tuhan percayakan. Dan kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan pada saat ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami untuk hari ini, kami mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu satu-satunya dasar yang akan senantiasa membuat kehidupan kami berdampak berkat dimanapun kami ada dan berada. Firman-Mu akan senantiasa membawa kami untuk hidup dalam kebenaran yang berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu pada saat ini, diberkati seluruh jemaat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami meminta. Amin. 1 Samuel pasal 15 ayat 1-9. Di bawah perikop Saul ditolak sebagai raja, firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saat awal-awal ada di kota Puruk Cahu ini, ada hal yang cukup menyita perhatian saya terkait dengan lalu lintas di kota ini. Apa itu, saudara-saudariku yang terkasih? Karena masih banyak orang yang berkendaraan roda 2 secara khusus atau sepeda motor yang tidak menggunakan helm, baik itu penumpang ataupun pengemudi, bahkan penumpang atau pengemudi yang sama sekali tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala saat berkendara. Tapi yang lucunya, saat ada di lampu rambu lalu lintas, saat lampu lalu lintas itu menunjukkan warna merah, mereka stop. Dan saat berwarna hijau, mereka kemudian berjalan melanjutkan perjalanannya bersama dengan pengendara yang lain.
Bukankah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, misalnya untuk peraturan berlalu lintas, ada banyak hal yang diatur terkait dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pengendara, terkait pemakaian helm, terkait dengan surat-surat yang harus lengkap, terkait dengan kecepatan dan berbagai macam hal yang lainnya. Semua peraturan yang dibuat itu harus dijalankan demi kebaikan dan keselamatan yang berkendaraan di jalan raya. Tidak bisa kita hanya menjalankan satu peraturan dan mengabaikan peraturan yang lainnya, karena konsekuensinya berkaitan dengan keselamatan nyawa dan bisa-bisa kita kena tilang kalau melanggar peraturan-peraturan itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita pada saat ini berbicara mengenai Raja Saul, raja pertama orang Israel yang tidak utuh dalam menjalankan perintah Allah yang membawa pada ketidakbenaran. Sesungguhnya cerita ini adalah cerita kedua yang memperlihatkan Saul melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Sebelumnya di pasal 13, Saul pernah mengambil tugas imam dari Samuel dengan memberi korban kepada Allah akibat ketakutannya dalam peperangan dengan orang Filistin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bukankah hak untuk memberikan korban itu hanya dimiliki oleh imam ataupun nabi? Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Saul tidak memenuhi perintah Tuhan secara mutlak. Di dalam ayat kedua dan ayat ketiga firman Tuhan ini secara jelas telah menegaskan melalui Samuel bahwa orang Israel di bawah pimpinan Saul harus memusnahkan orang Amalek. Kenapa orang Amalek harus dimusnahkan? Karena orang Amalek ini adalah bangsa pertama yang memerangi orang Israel saat mereka keluar dari Mesir. Ini diingat oleh Allah, dan perintah yang datang kepada Saul ini adalah perintah yang mutlak yang harus dijalankan berkaitan dengan pemusnahan orang Amalek. Inilah latar belakang kejatuhan seorang Saul. Allah sendiri menolak dia sebagai raja karena pelanggarannya dilakukannya, ketidaktaatannya secara total dalam menjalankan perintah Allah. Ia memusnahkan semua hewan tidak berharga dan buruk, tetapi mengambil kambing domba yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Ia menumpas segenap rakyat Amalek, tetapi menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, di dalam ayat yang ke-9. Sama seperti apa yang saya ungkapkan bagian awal berkaitan dengan pemeliharaan peraturan berlalu lintas. Saul hanya menjalankan setengah dari peraturan itu, dan dia tidak menjalankan setengah peraturan yang telah dijalankan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ditolak oleh Allah sebagai raja. Inilah konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Saul. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bersama-sama pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita senantiasa menjaga kebenaran firman Tuhan untuk menjauhkan dosa dan pelanggaran, dan menempatkan firman Tuhan itu untuk membawa kehidupan dalam kebenaran. Jangan sampai kita menjadi menyesal karena kita coba-coba untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak secara sempurna dalam ketaatan untuk memelihara firman Tuhan. Saya mengambil contoh Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, misalnya dalam hal ketika kita bekerja, kadang-kadang mungkin karena berbagai macam tuntutan yang ada, kita coba-coba untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Pada saat kita berumah tangga atau berkeluarga, kita mencoba bermain-main di belakang pasangan kita, di belakang keluarga kita, karena berbagai macam hawa nafsu yang ada dalam kehidupan kita. Saat kita menerima konsekuensi buruk dari apa yang kita lakukan, barulah ada penyesalan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya dalam iman bahwa setiap ketetapan Tuhan akan membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera, dan akan menghindarkan kita dari dosa dan pelanggaran. Mari saudara-saudariku yang terkasih, jalanilah kehidupan kita selanjutnya untuk semakin setia dan taat dalam memelihara perintah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ungkapan syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk memberkati kehidupan kami. Kami berterima kasih pada saat ini kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan yang kudus dan mulia. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tapi kami boleh mewujud nyatakan firman-Mu itu atas hidup dan kehidupan kami, kesukacitaan kami, untuk kami memberlakukan firman-Mu dalam ketaatan kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa yang pengasih, saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan dalam segala harapan perencanaan yang dimiliki oleh sidang jemaat-Mu, khususnya yang ingin diwujudkan sepanjang hari ini. Ajar sidang jemaat-Mu untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sebagai manusia yang terbatas, tapi kami senantiasa mencari kehendak Tuhan, mengandalkan Kau dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berkatilah kami dengan semangat, gairah, kekuatan dan kesehatan yang sangat kami perlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Apapun yang dipercayakan untuk dikerjakan, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu, apapun yang menjadi sumber-sumber mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu, biarlah diberkati oleh Tuhan sehingga berkat-Mu mengalir untuk mencukupkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan sidang jemaat Tuhan. Kami juga pada saat ini mau menyerahkan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, teman sahabat kami, biarlah terus boleh dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan di tempat mereka berada masing-masing pada saat ini. Demikian pula ya Tuhan, buat berbagai macam pergumulan, buat berbagai macam beban, buat berbagai macam hal yang pada saat ini mendatangkan pergumulan dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu. Biarlah Engkau dalam kuasa pengasihan-Mu boleh membukakan jalan, sehingga sidang jemaat-Mu boleh mendapatkan kelegaan. Kami percaya Engkau adalah Allah sumber kemurahan. Oleh karena itu biarlah kuasa-Mu tetap memberikan dan memampukan sidang jemaat-Mu untuk menyelesaikan setiap gumul juang ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Kami serahkan di dalam doa kami bagi Resort GKI Puruk Cahu di tempat ini. Dalam seluruh penata layanan yang dilakukan bagi jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang boleh memberkati sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang semakin baik boleh ada di dalam kawasan pelayanan Resort GKI Puruk Cahu ini. Tuhan memberkati majelis GKI Puruk Cahu, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, vikar, demikian juga penatua dan diakon yang telah dipilih di setiap jemaat untuk mengemban tanggung jawab pelayanan bagi jemaat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dengan semangat, sukacita, berkat, dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Demikian pula secara khusus ya Tuhan, kami mau serahkan bagi jemaat Tuhan yang ada di Efrata Wahyu di Rungpundu. Kami serahkan dalam doa kami dalam kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus di sana. Tuhan berkati pertumbuhan dan perkembangan jemaat-Mu. Tuhan melindungi setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati pelayan Tuhan yang bekerja di sana, baik pendeta maupun majelis penatua dan diakon yang melayani. Tuhan berkati sehingga pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini boleh senantiasa ya Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan yang selalu berkati mereka dalam kebersamaan, melindungi dan menjaga jemaat-Mu yang ada di Efrata Wahyu di Rungpundu. Demikian pula ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah-daerah, dan secara khusus pemerintah daerah Murung Raya ini. Tuhan berkati setiap pemimpin kami agar boleh memimpin dengan hikmat dan bijaksana, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin dalam tanggung jawab masing-masing di wilayah pemerintah daerah Murung Raya ini. Diberkati oleh Tuhan sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan senantiasa dalam kuasa hikmat Tuhan bekerja sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, segala harapan dan perencanaan kami. Biarlah kasih penyertaan dan kekuatan pertolongan dari Tuhan selalu memberkati hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami
Bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Engkau Allah yang senantiasa menyatakan rancangan damai sejahtera boleh memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.